Namaku Fikri. Aku tinggal di Batu Jajar. Di kampungku masih banyak hal-hal yang mungkin sebagian orang menganggapnya mistis. Namun tidak hanya itu, seni tradisi di kampungku pun masih dilaksanakan dengan baik. Salah satunya pencak silat. Aku dan sahabatku Abdul dan Erwin, salah satu dari sekian banyak orang yang masih melaksanakan seni tradisi pencak silat ini. Tak jarang kami pun tampil untuk memenuhi undangan-undangan. Dan kebetulan malam itu aku mendapatkan panggilan untuk tampil di kampung sebelah yang tak jauh dari kampungku. Siang itu aku, Abdul dan Erwin mempersiapkan segalanya untuk berangkat pentas nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika itu kami berangkat sesudah sholat Isya. Memang biasanya kami tidak pernah menggunakan alat transportasi. Kami pun berjalan kaki dari kampung ke kampung. Tapi memang kampung yang akan kami tuju malam itu agak sedikit jauh. Ketika di jalan, aku mengusulkan untuk memotong jalan saja. Karena jika lewat jalan biasa, cukup jauh. Abdul dan Erwin pun sepakat. Tapi mereka agak ragu jika aku memotong jalan ke daerah situ. Sebuah daerah yang di sana ada tempat pemakaman umum. Aku pun meyakinkan mereka bahwa jika berjalan kaki bisa sampai 20 menit jika tidak memotong jalan. Nah, jika melewati kuburan itu mungkin 10 menit sudah sampai. Kita bisa menghemat waktu setengahnya. Mereka pun sepakat. Jalan yang akan kita lewati memang agak sedikit gelap. Ditambah, mungkin kamu tahu sendiri, daerah pemakaman umum agak padat dengan batu nisan dan kuburan lainnya. Namun kami tetap melanjutkan perjalanan. Tak jadi masalah, pikirku. Setelah melewati beberapa rumah dan jalan besar, kami sampai di pemakaman. Temanku Abdul dan Erwin berebutan berjalan lebih dulu. Memang mereka agak sedikit penakut. Bro, santai aja. Jangan takut gitu ah. Ntar malah kenapa-napa. Lari ketakutan buru-buru jatuh. Malah jadi berabe. Santai aja. Cuma kuburan ini. Begitu kataku. Hal itu membuatku berjalan paling belakang. Keadaan di sana sangat sunyi. Kakiku mulai melewati nisan demi nisan. Sampai hampir setengah jalan, astaga,
Aku dikagetkan karena ada yang menepuk bahuku dari belakang. Kontan aku pun berteriak memanggil Abdul dan Erwin. Dul, Win, hoi, tungguin, Dul, Win. Perlahan ku tengok ke belakang dan ternyata itu salah satu penjaga makam di sana. Mang Wahyu namanya. Dia menepuk pundakku, sekedar mengingatkan, sudah permisi-permisi belum mau lewat sana. Seingatku, tadi kita memang langsung masuk saja. Baru sampai di tengah jalan, baru ingat. Aku pun berpura-pura. Sudah punten-punten kok, Mang. Aman. Dia menegaskan untuk berhati-hati. Apalagi malam itu malam Jumat katanya. Setelah itu kami pun berpisah dengan penjaga makam. Dia pun menegaskan untuk berhati-hati dengan langkah kaki yang kami pijak. Jangan sampai menginjak tanah kuburan yang di tengahnya masih tanah basah. Apalagi yang baru dikubur katanya. Aku pun mengiyakan. Lalu kami pun meneruskan perjalanan. Dan tak terasa kami sudah melewati pemakaman itu. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Dan tak jauh dari sana, akhirnya kami pun sampai. Begitu sampai, kami langsung melaksanakan pentas. Hingga singkat cerita, kami pun beres tampil dan bergegas untuk pulang karena jam sudah menunjukkan jam 2 pagi. Ketika akan pulang, Abdul menanyakan apa kita akan lewat makam lagi. Aku menyarankan agar lewat makam lagi, biar cepat sampai, karena badanku sudah lelah dan ingin segera sampai di rumah. Erwin pun setuju. Dan kami pun kembali pulang melewati pemakaman tadi. Abdul dan Erwin sejak tadi pergi memang takut lewat makam itu. Aku pun coba menenangkan mereka yang notabene lebih tua dariku. Alah, hari gini masih takut sama hantu. Udahlah, santai. Lagian kan bertiga ini. Ya, ayo. Begitu kataku. Namun tak disangka, ketika sampai di pemakaman, suasana lebih gelap dari sebelumnya. Apa karena sudah jam 2 pagi lebih ya? Entah kenapa di sana semakin gelap. Batu nisan pun hampir tidak terlihat saking gelapnya. Takutnya kami salah pijak, tersandung atau apalah. Aku pun berinisiatif menyalakan lampu blis di handphone untuk dijadikan penerangan. Sampai setelah hampir setengah jalan, aku melihat ada seseorang juga yang berjalan di depan kami di antara batu nisan itu. Dan ketika dilihat, astaga, itu seorang perempuan.
takut yang kulihat itu hantu, aku pun menanyakan pada Abdul dan Erwin apakah mereka juga melihat sosok perempuan itu. Dan mereka juga ternyata melihatnya. Ketika semakin dekat, jelas memang itu seorang perempuan. Namun pakaiannya dan wajahnya normal seperti orang biasa. Untung saja bukan kuntilanak, pikirku. Perempuan itu memakai celana jeans dengan rambut sebahu dan memakai jaket berwarna hitam. Kami pun bertanya padanya, dan dia pun menjawab sedang menunggu orang untuk jalan bareng, karena dia juga sedang memotong jalan, katanya. Ternyata tujuan kami searah. Akhirnya kami pun mengajaknya untuk bersama-sama. Perempuan itu berjalan di belakang kami. Tercium wangi parfum dari perempuan itu yang sangat menyengat. Pikirku, perempuan ini mau kemana? Jam segini masih di luar. Setelah melewati makam, kami sampai di jalan yang cukup besar. Ku tengok perempuan itu masih berjalan di belakangku. Kami berjalan agak santai, karena kami pun sudah lelah dan mengantuk. Kami jadi tak banyak bicara. Sampai di tengah perjalanan, perempuan itu berkata, "A, stop A, lihat sini sebentar." Seketika ucapannya itu menghentikan langkah kami, dan refleks aku pun menengok ke belakang. Dan ketika kami menengok ke belakang, astaga! Wajah perempuan itu kini berubah menjadi pucat membiru, dan di wajahnya ada bekas luka seperti luka bacokan dan mengeluarkan darah. Matanya melotot ke arah kami seakan marah. Sambil menuju kami, sosok perempuan itu menjerit dengan kencang dan menakutkan, seperti teriakan kesakitan. Seketika itu kami langsung lari sekencang mungkin. Ku tengok lagi ke belakang, ya Tuhan, sosok perempuan itu lari terseok-seok mengejar kami. Kami pun akhirnya berpencar di tengah jalan. Entah jalan kemana saat itu. Namun akhirnya aku melihat satu pos ronda, dan aku pun berhenti di pos itu. Aku mengatur nafasku, hingga tiba-tiba tak sengaja aku menabrak sesuatu, dan aku pun tidak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di rumah. Di sampingku sudah ada Erwin dan Abdul, yang juga masih tidak percaya dengan kejadian semalam yang kami alami. Kakiku kesandung dan keseleo. Ternyata aku terjatuh di sekitaran pemakaman. Dan aku ditemukan oleh penjaga makam di sana. Penjaga makam itu pun bilang padaku bahwa aku pasti tidak izin atau permisi melewati tempat itu. Pemakaman adalah tempat yang sakral, katanya. Meskipun tidak ada siapa-siapa, tapi tetap kita harus permisi-permisi. Hingga akhirnya yang muncul adalah sosok perempuan itu, yang konon dulu ada seorang perempuan yang dianiaya oleh preman di sana.
dan jenazahnya dibuang ke dekat sawah yang berada dekat dengan pemakaman. Sampai sekarang belum diketahui siapa preman yang menganiaya perempuan itu. Dan memang sosok perempuan itu sering menunggu di tengah kuburan dan mengajak seseorang untuk berjalan bersamanya. Katanya, sosok perempuan itu menunggu orang yang menganiayanya datang untuk membalaskan dendam. Setiap orang yang lewat sana, pasti perempuan itu akan menunjukkan dirinya. Apalagi yang lewat jalan itu laki-laki.